Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan kembali membahas sebuah kasus tragis yang pernah terjadi di negara India pada bulan Juni kemarin, di mana ada seorang wanita muda dieksekusi oleh seorang pria yang sudah resmi menjadi abangnya sendiri dalam sebuah ikatan suci. Tindakan keji itu dilakukannya karena sang adik menolak untuk kawin dengan dirinya. Dan dalam sebuah momen yang sangat mengerikan, si abang mengeksekusi adiknya di depan ayah kandung dari si adik tersebut. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Delhi, negara India, hiduplah seorang wanita berusia 19 tahun yang bernama Neha Kumar. Dia adalah putri dari Surender dan Kanta Kumar. Neha memiliki 4 saudara, namun identitas dari mereka tidak diungkapkan kepada publik. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ayahnya bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah perusahaan swasta. Keluarga Neha tinggal di sebuah rumah susun yang terletak di kawasan Ashok Nagar, tepatnya di lantai 5. Lantai-lantai lainnya dihuni oleh keluarga lain, sementara atap rumah susun tersebut sering digunakan bersama sebagai tempat menjemur pakaian. Akses menuju rumah susun itu cukup terbuka, siapapun bisa keluar masuk dengan mudah. Namun biasanya orang luar akan cepat dikenali karena para penghuni di sana saling mengenal satu sama lain. Di lingkungan tempat tinggalnya, Neha dikenal sebagai gadis yang ramah dan juga berbakti kepada keluarga. Dia selalu membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah, mulai dari memasak, mencuci, hingga menjemur pakaian. Dia juga dikenal sopan dan ringan tangan, dan bahkan sering menyapa tetangganya setiap kali berpapasan. Tak jauh dari rumah susun tersebut, terdapat pasar lokal Ashok Nagar. Banyak pedagang di pasar itu yang juga merupakan warga sekitar. Karena sering berinteraksi, keluarga Neha pun akrab dengan beberapa di antara mereka. Dan salah satunya adalah seorang pria bernama Taufik Ur-Rehman berusia 26 tahun. Taufik bukan penduduk asli wilayah Delhi. Dia berasal dari kota Moradabad, negara bagian Uttar Pradesh. Keluarganya tinggal di sana, sementara dirinya merantau ke Delhi sejak tahun 2022 dengan tujuan untuk mencari nafkah. Di kota tersebut, Taufik tinggal bersama seorang saudara laki-lakinya. Dan identitas dari keluarga Taufik ini tidak diungkapkan kepada publik. Dalam kesehariannya, Taufik bekerja di sebuah gudang dekat pasar Ashok Nagar. Di luar jam kerja, Taufik kerap kali membantu pembeli yang kesulitan membawa barang belanjaan mereka. Beberapa orang yang sering dia bantu adalah penghuni gedung tempat Neha tinggal, termasuk juga keluarga Neha sendiri. Oleh sebab itulah, hubungan antara Taufik dan keluarga Neha terjalin dengan sangat baik. Selama 3 tahun terakhir, Taufik sudah dianggap seperti bagian dari keluarga Neha. Dia sering ikut merayakan berbagai acara besar bersama mereka, dan salah satunya adalah perayaan Raksa Bandhan. Sedikit informasi, Raksa berarti perlindungan dan Bandhan berarti ikatan. Dan perayaan ini bermaksud sebagai ikatan perlindungan, di mana seorang perempuan mengikat tali suci bernama Raki di pergelangan tangan seorang pria yang dianggapnya sebagai kakak atau saudara laki-laki. Ritual ini menjadi simbol kasih sayang dan janji perlindungan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi ini tidak harus dilakukan oleh saudara kandung, bisa juga antar teman, tetangga, atau siapapun yang memiliki ikatan persaudaraan simbolis. Keluarga Neha sendiri pernah melakukan ritual ini bersama Taufik. Para anak perempuan di keluarga itu termasuk Neha mengikatkan tali raki di pergelangan tangan Taufik sambil berdoa untuk kesejahteraannya. Sebagai gantinya, Taufik memberikan hadiah kepada mereka dan berjanji akan selalu melindungi keluarga tersebut. Hubungan itu menunjukkan betapa besar kepercayaan keluarga Neha kepada Taufik, dan dia benar-benar sudah menganggap Taufik seperti saudaranya sendiri. Namun singkat cerita, sekitar bulan April tahun 2025, hubungan baik itu tiba-tiba saja berubah. Taufik secara tiba-tiba menyampaikan keinginannya kepada keluarga Neha untuk menikahi Neha.
Dia mengaku kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Neha dan dia ingin menjadikan Neha sebagai istrinya. Tetapi sayangnya lamaran Taufik tersebut ditolak mentah-mentah oleh Neha. Neha menegaskan kalau dia tidak memiliki perasaan romantis sedikit pun terhadap Taufik karena dia telah menganggap Taufik sebagai kakaknya sendiri. Tetapi penolakan itu tidak bisa diterima baik oleh Taufik. Dia terus mencoba mendekati Neha, berbicara dengannya setiap hari, mengirimkan pesan, bahkan datang ke rumah Neha untuk membujuk keluarganya agar membuat Neha berubah pikiran. Namun hal itu justru membuat Neha semakin merasa terganggu. Dia mulai menjaga jarak dan mulai menghindari Taufik. Saat berpapasan dengan Taufik, Neha pasti akan langsung berpaling. Telepon dan pesan dari Taufik pun juga tak lagi dijawab oleh Neha. Akhirnya sikap Neha ini membuat Taufik marah dan juga terluka. Taufik merasa diabaikan. Meskipun keluarga Neha telah memperingatkan untuk menghargai keputusan Neha, Taufik tetap tidak menyerah. Semakin lama perasaan frustasi mulai menguasai Taufik. Dia takut Neha akan menikah dengan pria lain. Dalam keadaan emosi dan putus asa, Taufik mulai memikirkan sebuah cara agar dirinya bisa bertemu lagi dengan Neha. Taufik saat itu menyadari jika dia datang dengan wajah terbuka, keluarga Neha pasti akan mengusirnya. Maka dia pun menyusun sebuah rencana yang di luar nalar. Taufik ketika itu berniat untuk menyamar menggunakan sebuah burka agar bisa masuk ke dalam rumah susun tanpa dikenali. Dan di tanggal 23 Juni tahun 2025, sekitar pukul 8.30 pagi hari. Hari itu suasana di rumah susun tempat keluarga Neha tinggal masih terlihat tenang. Di saat penghuni lain sibuk dengan rutinitas pagi mereka, Taufik datang ke sana dengan penampilan yang sangat berbeda. Dia mengenakan sebuah pakaian burka, pakaian panjang tertutup yang biasanya digunakan oleh seorang wanita. Tujuannya saat itu jelas, agar supaya tak ada seorang pun yang dapat mengenali dirinya. Dengan penyamaran itu, Taufik dengan mudah masuk ke dalam rumah susun. Ketika itu tidak ada yang mencurigainya. Dia naik perlahan menyusuri tangga hingga sampai ke lantai tempat keluarga Neha tinggal. Ketika tiba di sana, dia sempat memperhatikan sekitar. Sampai akhirnya dia melihat Neha sedang menyemur pakaian di atap rumah susun tersebut. Lalu tanpa berpikir panjang, Taufik naik ke atap dan menghampirinya. Neha yang tengah sibuk dengan jemurannya sempat terkejut melihat seseorang berpakaian serba hitam datang mendekati. Neha awalnya tidak mengetahui siapa orang tersebut, hingga akhirnya sosok itu melepaskan cadarnya yang ternyata adalah Taufik. Begitu menyadari kalau itu Taufik, wajah Neha langsung tegang. Taufik dengan nada memohon meminta Neha untuk mau mendengarkannya. Dia kembali mengutarakan keinginannya untuk menikahi Neha. Namun Neha yang sudah muak dengan bujuk rayu itu langsung secara tegas menolaknya. Dia menyuruh Taufik untuk segera pergi dan berhenti mengganggu kehidupannya. Mendengar penolakan itu, seketika membuat Taufik menjadi semakin emosi. Dia bertanya apa yang Neha tolak dari dirinya, padahal dia sudah sangat mencintai Neha. Apakah Neha sudah mencintai pria lain? Tanya Taufik. Neha ketika itu hanya diam. Dia kebingungan dan memilih untuk tidak menanggapinya. Dia kemudian berbalik berniat pergi meninggalkan atap tersebut. Tetapi baru saja Neha melangkah, Taufik secara tiba-tiba meraih pergelangan tangan Neha dan menyodorkan Neha ke pagar pembatas atap. Tatapan mata Taufik berubah menjadi gelap. Dalam amarah yang membutakan, dia seketika mencekik leher Neha dengan sangat kuat. Saat itu Neha terkejut dan berusaha melepaskan diri. Tangannya mencoba menyingkirkan cengkraman Taufik, tapi tenaga mereka tidak seimbang. Di tengah kepanikan, Neha berteriak dengan sekuat tenaga, berharap seseorang mendengar dan datang menolongnya. Teriakan itu menggema ke seluruh gedung. Ayah Neha yaitu Surender Kumar yang saat itu sedang berada di dalam rumah langsung mengenali suara putrinya. Dia bergegas keluar dan menatap ke arah atap. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menaiki tangga menuju ke atas. Setibanya di atas, Surender melihat pemandangan yang membuatnya nyaris tak bisa bernafas. Seorang pria mengenakan burka sedang mencekik leher putrinya sendiri. Dia segera berlari mendekati untuk menolong. Dan ketika jaraknya telah dekat, dia baru menyadari kalau pria tersebut adalah Taufik. Burka hitamnya masih melekat, namun cadarnya sudah terlepas sehingga wajahnya terlihat jelas.
Surender berusaha menarik Taufik untuk memisahkan keduanya. Namun Taufik mendorong Surender dengan keras hingga pria itu jatuh ke atas lantai atap. Lalu dalam detik berikutnya, tanpa rasa ragu, Taufik langsung mendorong tubuh Neha dengan sekuat tenaganya. Tubuh Neha terhempas ke udara melewati pagar pembatas dan jatuh dari ketinggian 5 lantai. Beberapa detik tubuhnya melayang. Di udara itu terasa seperti keabadian. Angin dingin menampar wajahnya dan dalam kepanikan itu, jantungnya berdetak begitu cepat seolah memohon agar waktu berhenti. Namun takdir tetap berjalan. Tubuh Neha menghantam tanah dengan sangat keras. Semua rasa sakit seketika berhenti. Segalanya menjadi suatu kegelapan. Taufik yang panik langsung melarikan diri, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Sementara itu, Surender yang masih syok segera bangkit dan berlari turun sambil berteriak memanggil bantuan. Dia berteriak menyebut nama Taufik, memberitahu semua orang kalau Taufik telah mendorong putrinya dari atap. Suaranya menggema di antara lorong-lorong gedung, menarik perhatian dari para warga. Beberapa orang berusaha mengejar Taufik yang berlari menjauh, namun dia berlari sangat cepat dan berhasil menghilang di antara kerumunan pasar. Di bawah gedung, warga yang melihat tubuh Neha jatuh langsung berlarian mendekat. Beberapa dari mereka mencoba memeriksa denyut nadinya, sementara yang lain segera menelpon petugas medis. Tak lama kemudian Surender tiba di dekat putrinya. Dia berlutut di samping tubuh putrinya yang sudah tergeletak tak berdaya. Dia menangis secara histeris. Selang beberapa detik, ibunya yaitu Kanta Kumar juga keluar dari rumah. Melihat Neha sudah terbaring di tanah membuatnya menjerit pilu. Beberapa menit kemudian, pihak medis pun tiba di lokasi. Mereka segera mengangkat tubuh Neha dan membawanya ke sebuah rumah sakit terdekat yang bernama Guru Tegh Bahadur Hospital. Di sana Neha langsung dibawa ke ruang perawatan intensif. Sementara dokter berjuang menyelamatkan Neha, keluarganya menunggu di luar ruangan sambil berdoa dengan mata basah agar putri mereka dapat diselamatkan. Di tengah kecemasan itu, mereka juga menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian yang menimpa Neha. Tak lama setelah laporan itu diterima, pihak kepolisian Delhi tiba di rumah sakit. Mereka segera mencatat kesaksian dari ayah korban, yaitu Surender Kumar. Dengan suara bergetar menahan emosi, Surender menjelaskan kalau dia melihat secara langsung bagaimana Taufik mencekik putrinya di atas atap rumah mereka. Saat dia mencoba menolong, Taufik justru mendorong Neha hingga dia terjatuh. Surender juga menjelaskan kalau dia dulu memiliki hubungan yang baik dengan Taufik. Keluarganya bahkan sudah menganggap Taufik sebagai saudara sendiri. Namun hubungan itu telah berubah sejak Neha menolak untuk menikah dengan Taufik. Setelah mendapatkan keterangan dari keluarga korban, polisi segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Di sana mereka berbicara dengan sejumlah warga sekitar. Beberapa saksi memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Taufik kabur dari tempat kejadian sesaat setelah Neha terjatuh. Selain itu, petugas juga menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang mengenakan sebuah burka masuk ke dalam rumah susun. Berdasarkan kesaksian warga dan ciri-ciri dalam rekaman tersebut, polisi memastikan kalau itu adalah Taufik Ur-Rehman. Dengan bukti dan kesaksian itu, Taufik resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan terhadap Neha Kumar. Polisi segera memeriksa latar belakang dan juga alamat tempat tinggal Taufik di wilayah Delhi. Namun ketika mereka tiba di sana, Taufik sudah tidak ditemukan. Dia telah melarikan diri. Sementara proses pencarian berlangsung, kabar duka datang dari rumah sakit. Setelah menjalani perawatan intensif selama sekitar 12 jam, dokter menyatakan kalau Neha Kumar telah meninggal dunia. Kabar itu membuat keluarga Neha seketika hancur. Tangis dan jeritan histeris menggema di lorong rumah sakit. Dalam kesedihan yang tak terlukiskan, mereka memohon kepada pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku dan memberikan hukuman paling berat atas perbuatannya. Setelah kematian Neha, status kasus pun berubah dari percobaan pengeksekusian menjadi pengeksekusian berencana. Polisi kemudian memperluas pencarian mereka hingga keluar kota. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka mengetahui kalau Taufik berasal dari negara bagian Uttar Pradesh. Maka kepolisian Delhi segera berkoordinasi dengan kepolisian Uttar Pradesh untuk meminta bantuan dalam menangkap Taufik. Tak butuh waktu lama, kerjasama antara dua wilayah itu membuahkan hasil. Berdasarkan informasi dari beberapa sumber, keberadaan Taufik berhasil dilacak.
Pada malam hari tanggal 24 Juni tahun 2025, Taufik berhasil ditangkap di kota Kurja, negara bagian Uttar Pradesh. Dia kemudian dibawa kembali ke Delhi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses interogasi, Taufik mengakui kalau dia memang menyamar menggunakan burka agar bisa bertemu dengan Neha tanpa dikenali. Namun dia belum memberikan kejelasan apakah dia sengaja mendorong Neha dari atap atau mengklaim hal itu sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Meski begitu, berdasarkan bukti dan kesaksian dari saksi mata, polisi yakin kalau tindakan tersebut disengaja dan juga terencana. Mereka mengumpulkan seluruh bukti yang ada, termasuk rekaman CCTV, hasil otopsi, serta keterangan saksi untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan agar proses hukum bisa segera dimulai. Saat ini Taufik telah ditahan oleh pihak kepolisian Delhi. Namun sampai video ini dibuat, belum ada informasi resmi mengenai jalannya persidangan atau putusan hukuman terhadap Taufik. Tetapi jika kita merujuk pada hukum pidana yang ada di negara India, pelaku pengeksekusian seperti ini dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, atau bahkan juga bisa hukuman eksekusi, tergantung keputusan dari pengadilan. Dalam wawancara dengan media lokal, keluarga Neha menyatakan bahwa mereka menuntut hukuman eksekusi untuk pelaku. Mereka ingin Taufik merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh Neha. Menurut mereka, hanya hukuman paling beratlah yang bisa membuat arwah Neha dapat beristirahat dengan tenang. Kematian Neha meninggalkan luka yang sangat dalam bagi keluarga. Seorang gadis ceria dan berbakti telah direnggut oleh orang yang mereka percaya sepenuh hati. Seseorang yang mereka anggap sebagai saudara sendiri. Kini rumah yang dulu dipenuhi tawa berubah menjadi tempat duka. Bayangan pengkhianatan tersebut akan selalu menghantui kehidupan mereka. Meski begitu, keluarga Neha berusaha tegar. Mereka hanya berharap keadilan bisa ditegakkan dan tidak ada lagi perempuan lain yang menjadi korban karena cinta yang salah arah. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa agar Neha dapat beristirahat dengan tenang dan semua keluarganya diberikan kekuatan untuk melalui masa-masa sulit ini. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.